Bro, katanya lu lagi cari kamera baru ya? Hah? Kamera apa? Ini nih kamera baru keluar bulan lalu, 60 megapiksel bro. Barang bagus, cuma 40 juta, lu gampang lah. Bagusan HP gue lah. HP gue bisa motret 100 megapiksel. Baru awal tahun kemarin keluar. Hah? Seriusan? Kalau gitu lebih bagusan HP lu dong daripada kamera gua. HP gue mah kalau motret bulan aja bisa di zoom sampai kelihatan bendera Amerika. Ya udahlah, gua jual aja kameranya, gua beli handphone lu. Iyalah. Background baru nih hijau. Mantap juga, Anici Studio lengkap backgroundnya. Kalian lebih suka background yang warna hijau atau yang warna biru sebelumnya guys? Coba kalian tulis di kolom komentar bawah ya. Kita mulai. Halo guys, ketemu lagi dengan saya Yedija. Kalian perhatiin gak sih, akhir-akhir ini tuh banyak sekali produsen kamera dan produsen handphone yang menawarkan kamera yang bagus dengan megapiksel yang besar. Coba kalian lihat, ada berapa di handphone 100 megapiksel, 60 megapiksel, 48 megapiksel. Banyak sekali. Di kamera SLR pun sekarang lagi ngetren lagi untuk para manufaktur itu menaikkan megapiksel. Jadi sebenarnya penting gak sih megapiksel itu? Dan itu kan yang orang-orang marketing pada jual kan. Megapiksel gede, bisa di zoom sampai 100 kali zoom. Ya, itu yang tawarkan marketing sebenarnya. Tapi untuk menjawab hal itu semua, kalian perlu tahu tuh apa yang namanya piksel sama resolusi terlebih dahulu. Nah, kalau piksel itu adalah satuan terkecil dari sebuah foto yang terdapat pada layar atau sensor digital pada kamera Anda. Coba kalian buka suatu gambar, habis itu kalian zoom terus sampai maksimal banget. Nah, pasti gambar Anda akan menjadi kotak-kotak kan, ada warna hitam, putih, abu-abu, orange. Nah, itulah yang dinamakan piksel. Terus kalau resolusi itu apa? Nah, resolusi itu biasanya digambarkan dengan satuan panjang dan lebar sebuah gambar. Misalkan nih, kalau resolusi Full HD itu tuh 1920 piksel kali 1080 piksel. Dan kalau 4K itu 3840 kali 2160 piksel. Itu panjang dan lebar suatu foto. Nah, sekarang kalau kita hubung-hubungkan nih, layar Full HD itu tadi 1920 kali 1080, itu kalau kalian kalikan berarti total pikselnya itu ada sekitar 2 juta piksel, dan 2 juta piksel itu cuman 2 megapiksel guys, kecil banget kalau dalam standar sekarang. Terus coba kalian lihat layar 4K. Layar 4K itu sekitar 3840 kali 2160 piksel. Itu kalau kalian convert ke dalam megapiksel itu paling cuman sekitar 8 megapiksel. Dan ya itu kan yang ditawarkan kan oleh para marketing, dan megapiksel cuman 2, cuman 8. Bahkan untuk postingan Instagram kalau kalian tahu itu cuman butuh 1080 kali 1080 piksel, itu untuk ukuran square, dan itu cuman 1 megapiksel guys. Jadi kalian punya kamera 1 megapiksel aja, itu kalau kalian upload di Instagram itu udah bagus banget sebenarnya. Dan kalau Instagram Stories itu 1080 kali 1920, 2 megapiksel. Balik lagi, sebenarnya handphone buat apa sih megapiksel gede-gede? Nah, itu semua ada gunanya yang akan aku jabarkan di sini. Terus ada kasus lain lagi nih, misalkan yang aku sering denger itu kalau orang mau ngeprint, takut gambar digedein pecah. Nah, emang zaman sekarang ini orang nyimpan foto digital butuh print segede apa sih? 4R, 5R, 6R, atau meteran, atau mau puluhan meter? Coba kita lihat website ini. Kalau menurut website ini, untuk print seukuran 60 kali 90 cm itu kalau dikonvert ke inci itu sekitar 36 kali 24 inci, itu kalian cuman butuh 2880 kali 1920 piksel atau 5 megapiksel, itu udah cukup. Dan itu kalian melihat hasil gambar tersebut dari jarak pandang 1 meter. Nah, kalau kalian mau lihat dari jarak pandang 50 cm supaya nggak pecah, itu cuman butuh 24 megapiksel aja atau 6132 kali 4128 piksel. Nah, sekarang ada dua tipe orang nih.
Yang pertama yaitu orang yang peduli banget sama megapiksel, jadi semua itu dihitung pakai megapiksel. Kayak orang yang pertama tadi itu, nih gue beli kamera baru punya megapiksel 60, punya megapiksel 40, gede banget. Atau tipe orang kedua yang nih kamera gue bagus kok, gue juga nggak tahu berapa megapiksel, yang penting hasilnya bagus. Nah seperti itu, tapi menurut aku sih dua-duanya itu kurang tepat. Nah aku sekarang mau jabarin menurut aku yaitu apa sih keuntungannya kalau punya megapiksel besar, baik itu mau di handphone atau mau di kamera profesional kalian. Keuntungan yang pertama yaitu kalau kalian mau print yang sangat-sangat besar atau kalian mau print yang sangat detail, misalkan untuk print kanvas, untuk print fine art yang bakal dipajang di museum. Nah itu kalian bakal butuh megapiksel yang besar tersebut, disesuaikan lagi dengan ukuran print yang kalian mau buat, seperti itu. Terus yang kedua itu untuk digital imaging. Nah kalian orang yang post production dan orang editing pasti tahu dong kesulitannya mengedit foto dengan resolusi rendah, di zoom pecah. Nah disinilah resolusi yang besar itu dibutuhkan sekali untuk digital imaging. Jadi orang editing itu pasti lebih gampang buat ngedit. Perkara outputnya mau dikecilin atau mau lebih gedein lagi itu bukan masalah. Yang penting untuk editing digital imaging, untuk cropping itu lebih enak kalau pakai resolusi yang besar. Terus selain itu, kalau kalian banyak main cropping pada foto, nah misalkan nih kalian seorang reseller foto baju, terus kalian mau foto satu foto, terus kalian mau crop tuh, misalkan mau crop di bagian celana doang, terus mau crop di bagian baju doang, terus nanti di bagian detail-detail baju. Nah itu untuk main cropping kalau kalian pakai megapiksel yang besar itu sangat ngebantu, termasuk untuk foto-foto fashion yang biasa kalian lihat dipajang di mall-mall, di pintu mall atau di dinding toko yang belum buka seperti itu. Nah itu megapiksel besar baru kepake di situ. Nah sekarang kalau untuk kerugiannya, yang pertama megapiksel yang besar itu banyak sekali makan memori di handphone kalian atau di kartu kalian guys. Jadi kalian harus sediain memory card yang besar, atau kalau handphone itu kalian sediain kapasitas yang besar, dan biasanya harganya juga meningkat lebih drastis sih, seperti itu. Terus yang kedua, noise performance berkurang. Nah sekarang coba aku kasih ilustrasi begini deh. Misalkan nih ini adalah sensor dari kamera Anda, terus di sensor ukuran segini, kalau misalkan anggap aja kamera kalian itu 12 megapiksel, berarti di ukuran segini itu ada 12 titik yang ada di sensor tersebut. Nah kalau kalian punya kamera yang 100 megapiksel, berarti sama-sama di sensor yang seperti segede ini ada 100 juta piksel yang ada di sini, dan ya terlalu banyak megapiksel itu akan mengurangi performa dari noise-nya. Makanya kalau kalian lihat nih, terutama kalau kamera yang biasa buat video, itu kalian lihat pasti megapikselnya kecil-kecil karena mereka menyesuaikan dengan resolusi video yang dibutuhkan. Dan selain itu untuk video kan low light performance itu kan penting banget, seperti itu guys. Terus yang ketiga yaitu speed kamera kalian juga berkurang. Nah sekarang kalian coba, kalau kalian lihat nih spek kamera Canon yang terbaru buat di X Mark III itu megapikselnya cuman 20 megapiksel dengan sensor full frame yang besar. Itu bisa menghasilkan 20 frame per second guys. Itu kalau pakai live view. Kalau pakai shutter itu bisa menghasilkan 14 frame per second. Jadi 1 detik kalian motret itu bisa 14 foto. Nah sekarang kalian bandingkan dengan kamera 5 DSLR yang keluar beberapa tahun lalu. Kamera Canon ini punya resolusi 50 megapiksel, itu lumayan besar untuk ukuran sekarang. Dan kalau kalian lihat lagi, kamera ini cuma bisa menghasilkan foto 5 frame per second. Itu lambat banget kalau dibandingkan sama yang One DX Mark III tadi. Jadi semakin tinggi resolusi biasanya kecepatan akan dikorbankan. Jadi mana yang kalian butuhkan, seperti itu. Nah kesimpulannya, kalau kalian seorang fotografer komersil, fotografer fashion yang banyak berurusan dengan bidang post production atau cropping, nah itu
mending kalian pilih megapiksel yang besar. Kalau dalam standar sekarang ini sebenarnya 24-30 megapiksel ke atas itu udah lebih dari cukup sih, menurut aku sih seperti itu. Nah, terus kalau kalian lebih membutuhkan speed, low light performance, misalkan kalian buat video juga, terus buat foto event, buat foto jurnalis, megapiksel itu nggak penting guys. Jadi kalian lebih butuh kamera yang bisa cepet, frame per secondnya tinggi, autofocus juga cepet, termasuk foto wildlife itu kalian butuh frame per second yang cepet, dan ya semua itu balik lagi ke kalian. Dan yang lebih penting itu adalah konten foto kalian, apa yang ada di foto kalian, ceritanya seperti apa, terus lightingnya seperti apa, komposisinya seperti apa. Setelah itu subjek atau objek yang kalian foto itu seperti apa. Nah, itu lebih penting daripada megapiksel yang besar. Jadi kalian jangan lagi termakan oleh marketing megapiksel. Sekian dulu, semoga ilmu yang aku bagikan sedikit ini bermanfaat. Kalau kalian ada yang nggak setuju, kalian bisa komen di bawah. Mau berantem di bawah juga boleh. Kalau kalian ada masukan, bisa kasih masukan ke aku, judul yang mau aku bahas apa. Semoga aku bisa membantu kalian di video selanjutnya. Oke, sekarang gitu dulu. Dadah, see you.